Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh sahabat pendidik hebat dari jenjang TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan rasa syukur dan bahagia karena hari ini saya bisa berbagi dalam ruang yang luar biasa ini dalam Parade Belajar. Saya Asnur Pancasaputra, seorang guru pendidikan agama Islam yang juga merupakan Certified Read Aloud Trainer yang memiliki keyakinan bahwa membaca nyaring bukan sekedar aktivitas rutin, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan hati guru dengan jiwa anak-anak. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungi, memaknai, dan mungkin menghidupkan kembali seni membaca nyaring sebagai kekuatan pendidik karakter, emosi, dan nalar. Bapak Ibu, izinkan saya memulai dengan kutipan ini. Ketika guru membaca dengan hati, anak-anak mendengar dengan jiwa. Karena dalam suara seorang guru tersimpan bukan hanya ilmu, tetapi juga harapan, cinta, keteladanan, bahkan penyembuhan. Nah, membaca nyaring bukan sekedar menyuarakan teks, tapi menyuarakan rasa. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Kapan terakhir kali suara kita menyentuh hati anak-anak didik? Bukan sekedar mereka paham isi bacaan, tetapi mereka merasa dekat, merasa tersentuh, mereka juga ingin menjadi seperti karakter yang kita hidupkan lewat suara kita. Disitulah letak kekuatan membaca nyaring. Ketika kata-kata menjelma menjadi cahaya, guru menjadi penyulut makna dalam hidup anak-anak. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam Islam, perintah membaca bukanlah perintah biasa. Ia adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca adalah jalan membuka cakrawala ilmu, dan membaca dengan menyebut nama Tuhan menjadikannya amalan yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Membaca lalu menyuarakan isi bacaan kepada anak-anak adalah bagian dari mengajar yang bernilai ibadah. Dan saya percaya sebagaimana sebuah kutipan bijak mengatakan, setiap kata yang keluar dari guru adalah benih yang bisa tumbuh menjadi karakter. Maka, membaca nyaring bukan sekedar keterampilan, ia adalah kekuatan pembentuk jiwa. Ia membentuk rasa, membentuk nilai, dan membentuk kelekatan antar guru dan peserta didik. Jadi, saat kita membaca nyaring dengan sepenuh hati, kita sedang menurunkan benih-benih cinta, akhlak, dan kepekaan dalam jiwa generasi penerus bangsa. Bapak Ibu, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Membaca nyaring adalah aktivitas membaca dengan suara yang terdengar, ekspresif yang hidup, dan kehadiran jiwa yang penuh. Bukan hanya memindahkan kata dari buku ke telinga anak-anak, tetapi menghidupkan cerita, menjalin hubungan, dan mengantarkan makna. Tujuannya bukan sekedar agar anak-anak tahu cerita apa yang kita bacakan, tetapi agar mereka merasakan isi cerita itu. Mereka ikut tertawa, sedih, ikut berpikir, bahkan mungkin merenung. Dan yang luar biasa, membaca nyaring tidak hanya terbatas untuk PAUD saja. Dari TK hingga SMA, dari anak-anak yang baru belajar, hingga remaja yang sedang mencari jati diri, semua bisa tersentuh dengan cara guru membacakan yang penuh makna. Karena membaca nyaring bukan soal usia, tapi soal bagaimana kata-kata bisa menjembatani rasa dan nilai. Bapak dan Ibu yang luar biasa, mungkin ada yang bertanya, apakah membaca nyaring benar-benar berpengaruh terhadap pembelajaran? Jawabannya adalah ya, sangat besar. Pertama, membaca nyaring dapat mengaktifkan imajinasi dan empati. Anak-anak tidak hanya mendengar cerita, tapi dapat membayangkan dunia di dalamnya. Mereka belajar memahami perasaan, karakter, dan tanpa disadari, mereka juga belajar menjadi manusia yang lebih peduli. Kedua, membaca nyaring dapat menyampaikan nilai dan karakter. Cerita adalah media yang lembut namun kuat untuk menanamkan sikap jujur, adil, hormat pada orang tua, serta toleransi dan cinta tanah air.
Ketiga, ia dapat meningkatkan minat baca dan pemahaman. Anak-anak yang mendengarkan guru membaca dengan ekspresi dan penghayatan cenderung ingin membaca sendiri. Dan mereka memahami lebih banyak karena mendengar kalimat dalam konteks yang nyata dan hidup. Keempat, yang tidak kalah penting, ia dapat mempererat ikatan guru dan murid. Ketika kita duduk membaca dan menyuarakan cerita, kita hadir sepenuhnya di antara mereka. Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana fungsi membaca nyaring berubah dan berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang pertama, untuk jenjang PAUD. Di masa ini, membaca nyaring adalah fondasi. Anak belum tentu bisa membaca, tapi mereka bisa mendengar, merasa, dan memulai membangun kosakata. Kehadiran guru yang membaca dengan ekspresi membuat mereka nyaman, aman, dan belajar bahasa sejak dini. Untuk SDMI, membaca nyaring membantu pemahaman. Kita bisa memperluas kosakata, menanamkan nilai, dan memantik diskusi sederhana. Cerita menjadi jendela untuk melihat dunia dan guru adalah pemandunya. Untuk SMP dan MTS, pada usia ini, anak mulai kritis. Cerita yang dibacakan bisa dijadikan bahan refleksi untuk membuka diskusi dan bahkan bisa mengangkat isu-isu sosial. Bacaan bukan lagi sekedar hiburan, tetapi untuk media berpikir. Untuk jenjang SMA, SMK, dan madrasah aliyah, di jenjang ini membaca nyaring berperan untuk interpretasi dan penalaran. Cerita yang kaya nilai bisa menjadi bahan analisis, debat, atau proyek literasi. Guru bisa membacakan esai, kisah inspiratif, atau artikel yang menggugah kesadaran nilai dan tanggung jawab. Jadi, apapun jenjangnya, membaca nyaring bukan lagi metode untuk anak kecil saja, ia adalah jalan untuk mendidik jiwa, memantik logika, dan menyampaikan pesan-pesan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu, membaca nyaring akan jauh lebih kuat dampaknya jika teks yang dipilih bermakna. Pertama, pilihlah teks yang relevan dengan usia dan konteks anak. Anak TK atau PAUD tentu berbeda kebutuhannya dengan anak SMA. Namun, di semua jenjang, anak-anak ingin cerita yang lebih dekat dengan dunia mereka. Kedua, pastikan cerita itu mengandung nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Apakah cerita itu mengajarkan kejujuran, toleransi, bahkan semangat pantang menyerah? Cerita yang bermakna akan melekat lebih lama di ingatan dan hati anak. Ketiga, jangan batasi pilihan hanya dalam buku cerita. Kita bisa menggunakan cerita rakyat, kisah hikmah, fabel, artikel, atau bahkan kisah nyata dari lingkungan sekitar. Misalnya, kisah anak Indonesia yang berprestasi, atau cerita tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah, atau cerita-cerita yang dekat sekali dengan mereka. Nah, ketika teks yang kita pilih bernilai dan bermakna, membaca nyaring berubah jadi aktivitas biasa menjadi pengalaman emosional dan intelektual. Kesalahan umum dalam read aloud. Mari kita refleksikan sejenak. Adakah dari kita yang pernah melakukan hal-hal berikut saat membacakan nyaring? Pertama, membaca tanpa ekspresi atau terlalu cepat. Hal ini membuat anak-anak bosan dan tidak tertarik. Padahal suara kita adalah alat pengantar emosi. Kedua, tidak memahami isi sebelum membaca. Membaca nyaring bukan hanya membunyikan teks. Kita perlu memahami alurnya, tokohnya, pesannya, agar kita bisa membacakannya dengan rasa. Ketiga, tidak memberi ruang bertanya atau berdiskusi. Anak-anak punya rasa ingin tahu yang besar. Biarkan mereka bertanya, berpendapat, bahkan berimajinasi setelah kita membacanya. Yang keempat, dan ini yang paling sering, menganggapnya bahwa membaca nyaring hanya cocok untuk anak kecil. Padahal, seperti yang kita bahas tadi, dari PAUD sampai SMA bisa tersentuh dengan kekuatan membaca nyaring, asal dilakukan dengan hati dan strategi yang tepat. Jadi, mari kita perbaiki bersama, karena membaca nyaring yang dilakukan dengan cara yang benar akan berdampak yang luar biasa. Bapak dan Ibu, membaca nyaring bukanlah titik akhir. Justru, disitulah titik awal pembelajaran bermakna dimulai. Setelah cerita selesai dibacakan, apa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak?
Untuk anak PAUD, kita bisa ajak mereka menggambar isi cerita. Dengan menggambar, mereka bisa mengekspresikan dan memahami perasaan terhadap cerita. Nah, untuk anak SD, kita bisa memberikan pertanyaan reflektif seperti, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi tokoh dalam cerita tersebut? Atau, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi? Nah, untuk anak SMP, bisa diajak membuat resume, atau esai pendek, atau bahkan refleksi tertulis. Mereka belajar menyusun gagasan dan menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Untuk anak SMA, SMK, dan MA, bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Contohnya bisa berdebat, diskusi, atau hingga proyek kreatif. Misalnya membuat video respon, presentasi kelompok, atau bahkan naskah teater. Dengan kegiatan lanjutan ini, kita memastikan bahwa cerita yang dibacakan tidak hanya masuk di telinga, tetapi juga menyentuh nalar dan membentuk karakter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, membaca nyaring bukan hanya soal keterampilan literasi. Ia adalah cara menumbuhkan manusia seutuhnya. Pertama, membaca nyaring menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Anak menjadi beriman dan bertakwa karena cerita membawanya mengenal nilai kebaikan. Ia belajar bernalar kritis karena diajak menganalisis cerita dan menyusun makna. Ia juga menjadi kebinekaan global karena melalui cerita dari berbagai budaya, ia belajar menghargai perbedaan. Yang kedua, membaca nyaring menyampaikan nilai-nilai agama secara alami dan lembut. Cerita bisa menyisipkan pesan tentang sabar, syukur, jujur, tanggung jawab, tanpa menggurui. Misalnya, saat kita membacakan kisah tentang nabi, sahabat, atau tokoh inspiratif dengan cara yang menyentuh. Membaca nyaring membuat nilai-nilai itu mengendap dalam hati, bukan hanya hafal di kepala, dan inilah esensi pendidikan sejati. Bapak dan Ibu yang luar biasa, supaya membaca nyaring tidak menjadi monoton, kita bisa menggunakan strategi interaktif yang membuat anak lebih tertarik dan antusias dalam membaca nyaring. Pertama, coba lakukan role play atau bermain peran. Misalnya, setelah membaca cerita, minta anak memerankan tokoh tertentu. Ini membantu mereka memahami karakter dan pesan cerita secara mendalam. Kedua, lakukan pemodelan teknik membaca ekspresif. Tunjukkan bagaimana membaca bagian yang sedih, gembira, atau menegangkan. Suara, intonasi, dan jeda kita menjadi alat penting yang bisa ditiru oleh anak. Ketiga, gunakanlah alat bantu visual atau sensorik seperti boneka untuk cerita, gambar atau ilustrasi untuk memudahkan pemahaman, serta latar musik untuk membangun suasana emosi. Aktivitas-aktivitas ini akan membantu cerita menjadi hidup dan anak-anak merasa bahwa mereka tidak sekedar mendengar tetapi mengalami cerita itu bersama-sama. Bapak dan Ibu yang luar biasa, membaca nyaring adalah seni dan pengabdian. Kita bukan sekedar membacakan kata, tetapi menyampaikan cahaya. Dalam gelapnya tantangan literasi hari ini, suara guru bisa menjadi lentera. Setiap cerita yang dibacakan dengan hati bisa menyentuh nalar, membentuk karakter, dan menyembuhkan jiwa. Maka, jadilah guru yang bukan hanya mengajar, tetapi juga menyentuh. Dengan suara Anda, anak-anak tidak hanya akan belajar, tetapi mereka akan tumbuh dan terhubung secara emosional, spiritual, dan intelektual. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih telah hadir dan membersamai saya dalam Parade Belajar. Saya percaya setiap guru punya suara, dan suara itu bisa menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa anak kita. Mari terus belajar, berbagi, dan menghidupkan membaca nyaring sebagai kekuatan untuk membentuk emosi, menumbuhkan nalar, dan menanamkan nilai. Saya Asnur Pancasaputra, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 006 Balikpapan Kota, yang juga merupakan Ketua KKG PAI Kecamatan Balikpapan Kota, siap untuk berbagi dan berkolaborasi lebih lanjut jika Bapak dan Ibu ingin menghadirkan kegiatan membaca nyaring di sekolah masing-masing. Silakan hubungi saya melalui email asnurpanca@gmail.com, Facebook Asnur Pancasaputra, Instagram @asnurpanca_, YouTube Asmi Channel 28, dan TikTok saya Asnur Panca_. Karena suara kita bisa menjadi awal dari perubahan mereka.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.